Rizal Ramli mengatakan itu jembatan Pasopati. Jembatan Pasopati itu yang megah itu adalah hadiah dari pemerintah Kuwait kepada pemerintah Indonesia. Datang lagi Menteri Keuangannya ke Indonesia, ketemu Rizal Ramli lagi, kemudian dia mengatakan berterima kasih banget karena setelah kesepakatan utang baru itu dia tidak lagi diserang oleh DPR di sana. Dan dia akan memberi hadiah kepada Rizal Ramli karena dianggap memberi solusi terhadap serangan-serangan DPR setempat. Dengan kekuasaannya yang luar biasa, jabatan-jabatan sangat strategis dan sangat penting itu, dia tidak mengumpulkan uang. Perjuangan menalpersenkan presidensial threshold itu menjadi sangat-sangat penting. Bayangkan orang sebagus apapun, sekali Rizal Ramli pun harus terbentur kepada tembok besar dan tebal karena presidensial threshold ini yang penuh dengan transaksional, bahkan kriminal dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Rabu kemarin ternyata di Bandung ada satu peristiwa yang sesungguhnya menurut saya tidak bisa dianggap remeh ya, dianggap remeh. Mungkin kita bisa beda pendapat, tapi saya merasa itu tidak bisa dianggap remeh karena ada pertemuan sejumlah tokoh Jawa Barat ya dengan tokoh nasional Rizal Ramli ya, di kediaman Rizal Ramli di Bandung, di Pasir Buncang kalau nggak salah. Nah, pertemuan para tokoh senior dan anak-anak aktivis ya, ada tokoh lah gitu ya di Pasir Buncang ini kembali menegaskan apa yang dilakukan oleh KPI, Komite Peduli Indonesia. Sebelumnya beberapa waktu lalu yang dipimpin oleh Tito Rusbandi yang menyatakan dukungannya agar Rizal Ramli maju pada pencapresan 2024 ya. Dan pertemuan kali ini di Bandung itu kemarin itu lebih besar pesertanya, akhirnya lebih luas. Pesertanya tidak hanya unsur KPI, tapi ada juga beberapa yang lainnya. Misalnya di sini ada Radar Bandung ya, dengan judul Rizal Ramli didukung maju capres oleh tokoh Pasundan Radar Bandung ya. Ada, kemudian juga ada dari Kedai Pena, Rizal Ramli besar di Sunda, sangat menentang ketidakadilan ya. Lalu ada juga berita dari Jabar Tribun News. Tokoh Jabar minta Rizal Ramli, mantan Menteri Presiden Jokowi, maju di Pilpres ya. Maka cari judul yang tentu saja berbeda dengan mungkin sedikit angle yang berbeda, tapi kurang lebih isinya sama. Lalu ada Jakarta1.com, wah, Rizal Ramli silaturahmi dengan tokoh Jawa Barat, apa isinya? Iya kan? Ada lagi dari rmol.id. rmol.id saya biasa baca begitu. Gelar silaturahmi tokoh Jawa Barat yakin Rizal Ramli bisa bawa Indonesia kejar ketertinggalan ya. Oke, saudara, saya baca satu saja, tentu tidak perlu dibaca semua. Ini ada misalnya dari rmol tadi ya. Dari rmol tadi bunyinya begini, gelar silaturahmi tokoh Jawa Barat yakin Rizal Ramli bisa bawa Indonesia kejar ketertinggalannya. Sejumlah tokoh dari Jawa Barat menggelar silaturahmi bersama tokoh senior Dr. Rizal Ramli di kediaman Rizal Ramli yang berada di Jalan Pasir Buncang, Bandung, Rabu 5 Januari. Silaturahmi digelar atas prakarsa pendidik dan sekjen Bamus Sunda. Bamus apa ya? Kayaknya damusnya musyawarah ya, ada masyarakat gitu ya. Bamus Sunda, Ernawan S. Kusuma Atmaja, dan Ketua Komite Peduli Indonesia atau KPI, Tito Rusbandi. Keduanya lantas mengundang para tokoh, ulama, aktivis, akademisi Jawa Barat untuk bersilaturahmi ke kediaman tokoh yang kaya solusi dan inovasi tersebut. Tadi saudara sekalian, seperti saya sebut dalam pengantar tadi, bahwa pertemuan di Bandung di rumah Rizal Ramli di Pasir Buncang Bandung ini pesertanya diperluas dibanding dengan acara KPI sebelumnya pada waktu itu kalau salah Desember ya, tanggal 26 atau 27 Desember yang KPI mendeklarasikan dukungan terhadap Rizal Ramli untuk maju menjadi capres pada 2024. Nah, di Bandung ini kemarin tanggal 5 Januari kemarin yang hadir diperluas selain
dari BAMU Sunda, juga mereka mengundang adanya para tokoh, ulama, aktivis, akademisi Jawa Barat. Nah, ya. Bagi mereka, Rizal Ramli merupakan bagian tokoh Sunda. Sebab Menko Perekonomian era Gus Dur yang sejak umur 7 tahun sudah yatim piatu itu dibesarkan di tanah Sunda, tepatnya di Bogor saat masih kecil dan berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Oke. Jadi kita tahu Rizal Ramli itu secara suku etnis itu ya Sumatera Barat ya, orang dengan gampang menyebut Padang karena dia lahir di kota Padang. Tapi seperti disebut dalam banyak artikel biografi dan sebagainya, dia memang kecil di Bogor ikut neneknya dan sekolah juga di ITB yang kita tahu Bandung, jadi Jawa Barat. Makanya para tokoh ini menganggap bahwa Rizal Ramli itu dibesarkan di tanah Sunda, ya, sebagai tokoh yang punya hubungan bukan cuma emosional dengan Jawa Barat Sunda. Misalnya begini, ketika dia diwawancarai oleh Karni Ilyas ya, dan sebetulnya juga banyak pada kesempatan lainnya sebelumnya, Rizal Ramli mengatakan itu jembatan Pasopati yang membentang di tengah kemacetan di Bandung itu adalah hadiah. Jembatan Pasopati itu yang megah itu adalah hadiah dari pemerintah Kuwait kepada pemerintah Indonesia. Kenapa diberikan hadiah? Karena Menteri Keuangan kabinet di Kuwait itu setiap ke DPR menurut Rizal Ramli waktu itu selalu ditanya oleh DPR di sana, kenapa utang Indonesia nggak selesai-selesai? Jadi kepada Karni Ilyas ya, Rizal Ramli menjelaskan bahwa Menteri Keuangan Kuwait datang kepada dia, mengeluhkan problem yang dihadapi dan menawarkan solusinya. Apa? Jadi gini aja, tolong Indonesia lunasi semua sisa utang pada Kuwait, ya. Lalu nanti akan diberikan utang baru dengan bunga yang lebih rendah. Menarik kan? Dan Rizal Ramli dalam kesempatan yang lain, dia menceritakan bagaimana waktu dia Menteri Keuangan kalau nggak salah, dia menceritakan kepada para pembantunya, para dirjennya, stafnya di sana di kantor di Kementerian Keuangan, waktu itu masih Departemen Keuangan di daerah kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dia ceritakan permintaan dari Kuwait. Lalu kata beberapa dirjennya bilang, nggak bisa Pak Menteri. Kenapa? Ini melanggar aturan begini, begitu. Dan yang paling penting, kalau itu dilakukan nanti para debitur lainnya, para kreditor lainnya, maksudnya negara-negara pemberi utangan lainnya akan minta diperlakukan serupa. Kalau diperlakukan serupa kita repot. Ini Rizal Ramli waktu menceritakan ini merasa jengkel sekaligus lucu. Ini dirjen ini banyak doktor ekonomi tapi nggak nyambung. Ini ada utang besar, bunganya besar, tinggi, lalu diminta dilunasi, jebret, lalu akan diberikan utangan baru dengan bunga jauh lebih rendah. Masa secara akal sehat nggak ketemu gitu kan? Akhirnya kalau dia nggak melanggar peraturan, bikin draft peraturannya segera. Dia sebut pada pembantunya itu, saya beri waktu 3 hari atau apalah gitu, buat peraturannya, draftnya, kita ubah peraturannya supaya kita bisa dapat bunga lebih murah. Itu cerita di balik layarnya ya. Setelah deal jadi, datang lagi Menteri Keuangannya ke Indonesia, ketemu Rizal Ramli lagi, kemudian dia mengatakan berterima kasih banget karena setelah kesepakatan utang baru itu dia tidak lagi diserang oleh DPR di sana, dan dia akan memberi hadiah kepada Rizal Ramli karena dianggap memberi solusi terhadap serangan-serangan DPR setempat. Lalu Rizal Ramli mengatakan, kalau mau kasih hadiah saya, kasih aja hadiah buat Bandung ya, karena dia orang Bandung, buat Indonesia maksud dia, karena dia orang Bandung, dia melihat itu jalur macet sekali, bikinin aja jembatan layang Pasopati, dan itu gratis 100%, 0 rupiah. Bayangkan kalau kita jadi pejabat waktu itu, ada Menteri Keuangan negara lain menawarkan hadiah, terima kasih, mau minta apa? Kalau orang lain mungkin saya minta rumah 7 lantai, minta sekian juta dolar, kickback dan sebagainya, komisi dan seterusnya ya. Tapi Rizal Ramli tidak minta itu, dia minta di Bandung dibikinkan jembatan Pasopati. Nah, kemudian saya baca lagi ya. Dalam dialog bersama yang sangat cair, beberapa tokoh menyampaikan ungkapan Bandung dikenal oleh sejarah sejak zaman kemerdekaan. Lahirnya tokoh-tokoh pergerakan yang dididik di tanah Sunda. Atas alasan itu, Rizal Ramli memiliki karakter masyarakat Sunda yang terbuka, egaliter, dan menentang ketidakadilan. Nah, ini masalah ini. Ini masalah, saudara. Jadi, saya baca lagi dulu ya, nanti saya komentari paragraf ini ya.
itu sangat dipahami oleh Rizal Ramli yang besar di tanah Sunda. Dr. Rizal Ramli adalah tokoh nasional yang selama ini dikenal sangat lugas membela kepentingan rakyat, ujar Ernawan S. Kusuma Atmaja kepada kantor berita Ermol beberapa saat lalu. Nah, ini saya ingin komentar ini ya. Tadi orang Jawa Barat ini, tokoh Jawa Barat ini menganggap bahwa Rizal Ramli memiliki karakter masyarakat Sunda dan yang terbuka, egaliter, dan menentang ketidakadilan. Nah, ini saya maksud tadi. Ini adalah kelebihan Rizal Ramli. Dia terbuka, egaliter, apalagi tadi dan menentang ketidakadilan. Tapi terbukanya ini masalah. Saya sering ngobrol, baik cerita dengan dia langsung atau dia bertemu dengan si Anu. Karakter terbukanya ini loh yang ceplas-ceplos ini yang kadang-kadang membuat kuping orang lain, baik pihak lain maupun lawan bicaranya menjadi aduh gimana ya, terbuka sekali. Saya mendengar cerita bagaimana dia didekati atau mendekati partai-partai besar karena waktu itu presidensial threshold masih kuat ya, bahwa pilpres itu adalah, dan juga pesta-pesta demokrasi itu masih miliknya para kalangan partai. Untuk memperoleh kartu, untuk memperoleh tiket, katakan begitu, harus dekat dengan partai, kan mendekati partai. Itu tanpa tedeng aling-aling, bolak-balik dukung saya jadi presiden, dukung saya jadi presiden. Usung saya jadi presiden. Wah, ini kan dari sisi komunikasi politik, dari sisi komunikasi secara apa ya, sosiologis, psikologi, apalah namanya nggak ngerti saya. Ini kan sesuatu yang jebret gitu loh. Tapi itulah keterbukaan seorang Rizal Ramli yang kadang-kadang susah diterima oleh nalar kita, oleh adat kita yang pada umumnya masih malu-malu, pelintat-pelintut, nggak tegas, berputar kemana, kesini, kesana, kesini, tapi kadang-kadang juga dengan keculasannya. Aduh, ngeri Bang Rizal nih. Oke, lanjut lagi. Bagi para tokoh Sunda, Rizal Ramli merupakan sumber kekuatan untuk melakukan perubahan Indonesia menjadi lebih baik, lebih adil, dan lebih makmur. Rizal Ramli yang rekam jejaknya teruji juga dipercaya bisa mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lain yang sudah sangat maju. Padahal dulunya sama miskin dengan Indonesia, seperti Malaysia, RRC, dan Korea. Saudara sekalian, bicara soal rekam jejak, teman saya mengirimi beberapa video pendek, bahkan sangat pendek, 1 menit bahkan kurang, tentang beberapa rekam jejak Rizal Ramli yang untuk yang istilah di sini untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibanding negara-negara maju. Pada podcast saya sebelumnya sudah saya coba tayangkan, dan saya tayangkan maksud saya, dan sekarang saja ini videonya.
Oke, saudara. Itu tadi beberapa kutipan video pendek dari teman yang mengirimkan pada saya bagaimana rekam jejak Rizal Ramli. Jadi di sini eh, kalau saya tutup dan lanjutkan lagi, tali silaturahim yang sangat erat secara emosional dengan berbagai kalangan berharap tokoh nasional Rizal Ramli bisa memimpin Indonesia karena diyakini bisa segera membangkitkan perekonomian nasional. Saya beberapa kali menyampaikan nasihatnya, ya gaya banget loh. Ngobrol lah ya bang, abang itu saya bilang oke, abang itu pinter, berani, berintegritas, jujur, tidak punya interest pribadi, bla 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 bla, dan semua itu sangat layak untuk menjadi presiden ya Indonesia yang akan membawa Indonesia lebih baik. Cuman masalahnya kan begitu saya bilang. Itu ya, karena nanti beda soalnya kalau sekarang ini kejadiannya misalnya perjuangan menghapus presidensial threshold 20% sukses, Allah kabulkan ya. Pada waktu itu kan masih kuat itu. Saya bilang masalahnya bang, apa sih namanya, punya kapasitas, punya kapabilitas, bahkan punya integritas yang tak diragukan lagi, yang sangat diperlukan untuk membangun memimpin Indonesia itu. Di zaman seperti ini, ketika demokrasi adalah hajatannya partai politik, itu saja tidak cukup, saya bilang. Mereka tidak terlalu pentingkan kapasitas, kapabilitas, bahkan integritas. Mereka lebih utamakan berapa isi tas. Saya bilang begitu, dia nyengir aja. Jadi ujung-ujungnya Mas Rizal, Pak Rizal punya uang berapa yang sering disebut sebagai mahar untuk bayar tiket, bayar perahu, dukungan agar diusung oleh partai. Punya uang berapa? Nah sampai titik ini kan jadi problem besar. Walaupun Rizal Ramli beberapa kali masuk lingkaran inti kekuasaan, bahkan jabatan Menteri Keuangan yang bisa dianggap paling powerful dalam penganggaran pengongkosan pembiayaan negara ini pun, dia pernah pegang kepala Bulog. Maksud itu masih kepala Bulog, sekarang dirut ya. Kepala Bulog itu lahan yang sangat basah, bahkan banjir ya kan gitu kan. Dia pernah pegang posisi Menteri Koordinator Perekonomian ya. Walaupun tidak eksekutor, tapi powerful dalam arti memberikan arahan dan koordinasi, bahkan tanda kutip perintah kepada kementerian-kementerian teknis gitu kan. Itu juga sumber uang. Kemudian dia di era Jokowi pernah menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman. Itu juga ternyata, waduh, itu banyak gizinya. Tapi semua itu tidak kunjung membuat Rizal Ramli sangat kaya raya, karena dia tidak gunakan posisi-posisi tadi untuk kepentingan dia. Misalnya nih, mohon maaf ya, misalnya kalau dia, kan kita tahu lah Rizal Ramli kan selalu ingin maju menjadi presiden. Dan saya kira dia tidak naif ya, artinya maksud saya dia tahu persis bahwa semua itu perlu dana yang sangat-sangat besar. Bahkan beberapa waktu lalu Jenderal Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, pun mengatakan perlu dana 9 triliun sedikitnya untuk menjadi bertarung, maksud saya untuk bertarung pada Pilpres. Dan 9 triliun yang disebutkan Gatot itu hanya untuk keperluan kampanye di 34 provinsi yang dia pukul rata-rata 300 miliar per provinsi. Jadi dana 9 triliun yang dia sebut itu tidak termasuk dana untuk mahar partai kan begitu kan. Kalau dia perlu 2-3 partai yang mayoritas sehingga bisa mengusung karena memiliki 20% suara, 20% kursi maksud saya, maka perlu uang lagi di luar 9 triliun tadi. Dan Rizal Ramli paham betul soal itu. Tapi dengan kekuasaannya yang luar biasa, jabatan-jabatan sangat strategis dan sangat penting itu, dia tidak mengumpulkan uang. itu tentu saja itu sesuatu yang dahsyat, harus diapresiasi, bukan cuma perlu tapi harus ya. Jarang sekali bagaimana orang punya posisi-posisi sangat penting dan sangat strategis seperti itu tidak memanfaatkan jabatan kekuasaannya. Tapi ketika dia masuk pada realitas pencapresan yang waktu itu begitu transaksionalnya, bahkan kriminalnya seperti itu, maka dia harus menghadapi kenyataan. Bagaimana dia bercerita misalnya ketika dia bertemu seorang ketua umum partai yang cukup besar dan minta dukungan agar diusung, dan sang ketua partai itu
menurut ceritanya waktu itu tulus untuk membantu, tapi pertanyaannya dia, Pak Rizal punya uang berapa? Buat televisi, buat media 300 miliar, buat partai anu kita mesti kasih minimal 200, buat ini, buat partai saya gratis lah, nggak usah bayar lah, sampai seperti itu. Tapi jumlahnya tetap saja minimal 500 miliar lah, gitu. Dan Rizal Ramli cerita sama saya dengan kepolosannya, dia mengatakan, waduh, saya uang segitu nggak ada kalau cuma buat makan-makan aja. Nah, saudara sekalian, inilah maksud saya kenapa kita menjadi pada titik ini menjadi perjuangan menolpersenkan presidensial threshold itu menjadi sangat-sangat penting. Bayangkan orang sebagus apapun, sekali Rizal Ramli pun harus terbentur kepada tembok besar dan tebal karena presidensial threshold ini yang penuh dengan transaksional, bahkan kriminal dan seterusnya sebagainya. Dan yang paling penting, kalaupun dia punya uang atau siapapun pacar apa itu adalah bukan uangnya sendiri, tapi uang dari para bohir politiknya, apalagi bandar-bandar politiknya yang kemudian ketika dia terpilih menjadi pejabat atau presiden, dia harus tugas utama adalah berterima kasih kepada para cukong politiknya, dan itulah yang disebut para oligarki. Oke, saudara sekalian, kita berdoa berharap bahwa ada perubahan pada konteks ini, presidensial threshold menjadi 0%, sehingga setiap tokoh yang punya potensi, jujur, integritas, dan kapabilitas yang memadai bisa tampil menjadi calon pemimpin kita. Dan Rizal Ramli, Bang Rizal, selamat, tetap semangat di tengah sistem politik yang sangat hegemoni untuk kepentingan para oligarki.